Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tis Komputer dan Laptop Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali cara membaca skema khususnya pada rangkaian transistor, karena mengingat untuk skema motherboard laptop ini dia memakai banyak rangkaian-rangkaian transistor. Dan kenapa saya kembali membuat video ini, karena ada beberapa rekan yang masih kurang paham tentang cara analisa atau cara pembacaan rangkaian transistor, baik transistor, MOSFET dan FET, yang mungkin kebiasaan mereka hanya cara analisa sinyal sus on, S5 on, main on, itu ada rangkaiannya sendiri. Ini disebut dengan rangkaian discharger untuk discharger transistor. Tapi untuk rangkaian-rangkaian yang lainnya itu mereka masih kurang paham cara kerjanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali membuat video untuk semua rangkaian-rangkaian yang terdapat pada motherboard laptop, khususnya pada rangkaian transistor. Jadi video ini saya unggah pada 6/5, itu 5 Juni 2017. Oke, kita langsung saja pada simulasinya, pada skema cara pembacaannya. Oke, di sini ada Acer V5-131. Ini kita langsung mendapati satu rangkaian atau satu sistem switching transistor MOSFET. Jadi sebelum kita membaca rangkaiannya, menganalisanya, kita harus mengetahui dulu karakteristik MOSFET, FET, dan transistor. Kalau dilihat di sini bahwa MOSFET ini menggunakan tipe N channel dan memiliki satu dioda di sini. Di sini ada dioda, dan sini juga ada dioda. Dari source ke drain akan di tegangan atau sinyal dari source atau pin 3 ke drain pin 1 akan diluruskan ketika akan mendapat sinyal dari pin 2 gate. Jadi sebelum sinyal pin 2 gate ini keluar, maka tegangan yang di sini masih standby, belum bisa diluruskan. Ini contoh sederhana untuk transistor, untuk rangkaian transistor. Jadi kita langsung saja pada simulasinya, yaitu bagaimana cara kerja SMDRAM preset ini akan menghasilkan sinyal DIMM DRAM preset dengan bantuan pull up 1,5 volt. Ya, tegangan di sini akan menjadi 1,5 volt ketika akan mendapat trigger dari reset gate R ini. Jadi setelah tombol on ditekan, di sini akan terdapat nilai 1,5 volt di pin 3, dan pin ini dia belum mendapat tegangan. Setelah gate-nya mendapat tegangan atau sinyal, sehingga pin 3 dan pin 1 ini akan terhubung, dan akan pin 3 ini akan menghasilkan sinyal yang namanya DRAM preset. Oke, langsung kita lihat pada simulasinya. Kita lihat di simulasinya. Ini saya memakai software Liveware, yang softwarenya agak keringan dan cepat, mudah dipahami untuk pemula. Jadi sini kita membutuhkan, pertama kita membutuhkan power rail, 3 buah power rail.
Jadi sini tegangannya di sini kita taruh 1,5 volt. Terus di sini 3 volt sinyal pengaktifannya. Terus ini pull up-nya 1,5. Oke. Terus kita membutuhkan di secret semiconductor atau MOSFET yang jenisnya N channel. Oke, maaf, MOSFET jenisnya N channel. Biasanya untuk gate-nya, ini source-nya, ini drain-nya. Kalau kita lihat di sini, source dan drain. Ini source-nya. Oke, kita balik dulu. Ini source-nya, ini drain, ini gate. Oke. Setelah itu kita membutuhkan switching supaya kita bisa mengetahui sinyalnya aktif atau tidak. Kita membutuhkan switching di sini. Oke, kita membutuhkan switching. Di sini juga ada switchingnya. Terus kita membutuhkan komponen aktif pasif, yaitu resistor bernilai 1 kilo sebagai pull up-nya, dan di sini juga sebagai pembatas arus dan tegangan. Oke. Terus di sini juga ada resistor sebagai pembatas arus, nilainya 4,9. Kita pakai ohm saja. Biasanya simulasi pada rangkaian dan pada skema itu agak berbeda. Mungkin berbedanya itu yaitu pada jenis resistor yang dipakai. Kita angkat dulu ini. Oke. Kita membutuhkan ground, power supply itu groundnya, ini groundnya. Terus untuk mengetahuinya sinyalnya keluar atau tidak, membutuhkan output, yaitu berupa LED saja. Membutuhkan LED. Oke, jenis LED-nya di sini, jenisnya kita rubah dulu untuk standarnya laptop. Oke. Jadi kita running dulu simulasinya. Ini kita kasih ohm saja. Oke. Jadi di sini di running. Kita running modelnya, kita kasih ini saja 6 ampere. Nah, di sini supaya tidak kacau, kita hapus dulu resistornya. Setelah dimatikan, jadi ada perubahan. Atau di sini kita terus pakai kita pakai set point saja, karena untuk LED-nya itu agak memakan sedikit tegangan ampere.
atau paling enaknya kita pakai LED saja di sini, jadi lebih jelas. Pakai LED. Muralnya. Oke, di sini oke, jadi di sini simulasinya sudah bekerja. Jika dia belum mendapat tegangan, tegangannya belum mendapat tegangan dari sini atau dari SM DRAM reset ini, maka DIN DRAM reset ini tidak akan keluar. Jika ini sudah aktif, maka dia tinggal menunggu gate-nya aktif dan akan mengeluarkan tegangan 1,5 volt. Jadi sini dia belum aktif. Jadi sini belum aktif, tegangannya masih 900 milivolt. Dia belum bisa menyalakan LED. Artinya kalau ini LED pakai LED yang standar dia sudah menyala sedikit, tapi kalau untuk di motherboard laptop ini masih dikatakan sinyalnya masih low, belum memberikan sinyal yang besar atau tegangan yang dibutuhkan. Jadi jika sinyal di sini sudah aktif 1,5 volt, ini 1,5 volt sudah hadir dan dia belum mendapatkan tegangan gate, maka sinyal di sini juga, tegangan sini juga belum aktif. Dan setelah dia mendapat tegangan di sini, maka lampunya akan menyala atau tegangannya ini akan 1,5 ini akan diturunkan menjadi 1,5 volt. Oke. Jadi tegangannya akan menjadi 1,5 volt. Di situ istilahnya di situ. Dan jika di sini sinyalnya dimatikan, sinyalnya tidak aktif untuk penggeraknya, maka lampunya juga akan mati. Dan jika sinyalnya di sini juga tidak terdapat sinyal atau tegangan, maka lampu juga akan mati. Jadi seharusnya yang kinerjanya itu harus dua-dua sinyalnya di sini harus hadir, input dan pemicunya sehingga outputnya ini akan keluar. Oke, itu satu simulasi dan memakai satu transistor. Jadi kita lihat lagi yang memakai rangkaian-rangkaian lain yang memakai switching transistor atau pada rangkaian-rangkaian transistor. Kita lihat lagi kalau di sini kita memakai dioda. Ini untuk inverter saya sudah jelaskan. Ini pun untuk inverter saya sudah jelaskan. Ini untuk rangkaian transistor yang memiliki transistor N channel dan P channel. Jadi kita lihat karakteristiknya dulu. Ini Q9 ini A, Q9B dan Q10. Jadi Q9 ini terdapat dual channel, yaitu dual N channel, dan memang hanya satu MOSFET saja, yaitu MOSFET P channel. Ini cara kerjanya. Jadi cara kerjanya di sini. Jadi cara kerja di sini itu untuk LCD power circuit. Jadi LCD power circuit ini atau namanya LCD VCC atau VDD, dia akan aktif. Jadi dia ini akan aktif, LCD VCC dan LCD atau LCD VDD ini, jika dia aktif jika akan mendapatkan sinyal dari PCH enable VDD, itu sinyal dari PCH yang namanya VDD. Awalnya 3 volt always di sini,
akan ke sini, tapi dia belum turun karena dia pull up, dia belum bisa turun. Ini tegangan setelah switch. Sini LCD VDD-nya. Nantinya dia tegangan setelah switch 3 volt SW ini akan diturunkan menjadi tegangan LCD VDD mesinnya. Terus LCD VDD juga ini setelah aktif di sini, maka dia juga akan menjadi pull up di LCD VDD di Q9A. Jadi awalnya tegangan 3 volt masih standby di sini. LCD VDD juga ini masih 0 volt. Jadi ini masih 0. Ini masih 0. Setnya juga masih 0, 3 PS-nya juga masih 0, semua masih 0. Terus setelah mendapatkan sinyal dari PCH enable VDD yang nilainya 3 volt, teruskan tak begitu transistor di kaki 5 ini akan mendapat sinyal 3 volt, tak, maka 3 volt always ini yang awalnya hanya standby di sini dan di sini 0 volt, pinduannya 0 volt, sini 0 volt, akan diteruskan ke sini menjadi 3 volt. Dia akan diteruskan ke sini menjadi 3 volt dan akan membuka ini, satunya dia akan membuka MOSFET Q9A ini sehingga LCD VDD yang sehingga dia buka ini, LCD VDD akan turun di sini menjadi 3 volt di pin 6. Terus 3 volt ini akan diteruskan ke sini dan akan mengaktifkan Q10. Jadi karena dia digroundkan, maka 3 volt ini akan nilainya ini akan terbagi, artinya akan jatuh, akan terbagi. Kan begitu masuk sinyal di sini 3 volt, namanya 3 volt di sini apa? Dia akan turun ke bawah dan akan dibagi dengan 1 kilo, sehingga sinyal di sini akan low, di gate sini akan low, dan 3 volt S ini akan terbuka MOSFET-nya, dan 3 volt S ini akan turun ke bawah dan akan mengaktifkan LCD VDD. Dan LCD VDD ini akan diluruskan ke bawah sini. Di sini 3 volt. Setelah ini terbuka, di sini akan menjadi 0 volt. Akan digroundkan. Jadi begitu istilahnya. Jadi saya ulangi. Pokoknya 3 volt standby di sini always. Pin 1. Dan di pin 2 ini akan menjadi 0 volt karena belum mendapat trigger atau belum mendapat pemicu dari PCH. Di sini belum mendapat pemicu, belum dapat sinyal, maka di sini akan menjadi 0. Sini 3, sini 0. Di sini masih 0. Oke, jadi begitu. 3 volt di sini akan diturunkan ke bawah menjadi 3 volt. Dan 3 volt akan standby di sini. Ini juga 3 volt. Setelah mendapat tegangan dari PCH enable VDD ini, maka 3 volt itu akan digroundkan sehingga akan menjadi 0 volt. Dan diteruskan ke sini menjadi 0 volt, 0 volt. Dan akan 3 volt ini, jika ini karena mendapat MOSFET P channel, maka 3 volt ini akan diluruskan ke bawah karena dia lebih rendah dari gate-nya, source-nya lebih rendah dari gate-nya. 3 volt akan diluruskan ke bawah dan akan menghasilkan sinyal LCD VDD, dan LCD VDD ini akan tembus di sini 3 volt. Karena di sini tidak bisa terbuka sinyalnya, maka di sini 3 volt dan sini akan menjadi 3 volt. Jadi pin 6 ini akan jadi 3 volt.
pin 1 juga 3 volt, sini 3 volt, di sini 0 volt. Kenapa di sini 0 volt? Karena awalnya 3 volt di sini, standby di sini. Oke, begitu mendapat sinyal VCA enable, maka 3 volt ini akan digroundkan sehingga di sini akan menjadi 0 volt, teruskan ke sini menjadi 0 volt, di sini juga akan menjadi 0 volt. Dan di sini 0 volt active low, maka 3 volt AC ini akan turun ke bawah menjadi LCD VDD. Oke, kita uji dalam rangkaian. Jadi kita membutuhkan 2 buah MOSFET N channel dan 1 buah MOSFET P channel. Oke, kita coba di sini 2 buah MOSFET N channel dan 1 buah P channel. Oke, kita lihat dulu. Berarti kita lihat dulu gate-nya. Gate-nya posisinya di bawah. Oke, tanahnya dari sini ke atas, jadi terbalik. Gate masuk pin 1, gate-nya ini menghadap ke sana. Oke, pin 1 menghadap ke atas. Terus untuk gate yang di bawah, jadi kita modelnya kita pakai dulu yang ini. Modelnya kita pakai ini. Modelnya juga kita pakai yang standar-standar untuk laptop. 2106, 2106. Ini juga 2106. Oke, setelah itu gate yang di sini tangannya ke atas. Oke, begitu. Terus di sini kanannya gate menuju ke atas sana. Kita balik. Tangannya ke atas. Oke. Setelah itu kita membutuhkan sini power rail. Power rail di sini 1 dengan nilai 3 volt. Kita copy. Paste 3 volt di sini. Terus yang dari atasnya juga 3 volt setelah switch kita paste di sini. Terus outputnya di sini. Terus ada resistor 300 ohm. Kita ambil resistor lagi. Pasif komponen. Ini resistor model 2 watt. Oke, kita hubungkan. Resistornya 300 ohm. Terus di sini ground. Groundnya di sini. Dan juga ada groundnya. Oke, kita membutuhkan switching. Resistor 100 kilo juga di situ. Resistor
langsung ke sini. Nah, resistor kontak ground. Oke. Kita pakai power switching lagi. Ini tegangan setelah switch. Oke, setelah itu di sini ada resistor satu anu lagi, satu 3 polarized. Ambil resistor sini lagi dengan nilai 10 kilo, 10 ohm saja, 10 ohm. Di sini hanya 3 volt ALW, terus 3 volt LW. Misalnya kita kasih nama VDD. Oke, di sini kita kasih nama apa namanya, di sini PCH enable VDD, tulis saja enable VDD, dan tulis enable VDD. Oke, tarik sini dulu, ini langsung ke sini. Ada resistor satu lagi di sini. Ada resistor lagi satu di sini. Kita tarik ke bawah dulu. Kita tarik ke bawah dulu. Ada persimpangan. Simpangan dulu, masuk persimpangan. Tarik dulu, dan penjajah. Oke. Dan di sini outputnya ada LCD VDD. Kasih output, kasih LED saja di sini. Oke, rangkainya sederhana ini saja. Untuk kapasitor masih saya abaikan, modelnya kita pastikan dulu. Oke, setelah kita on, jadi sini jadi 3 volt VDD sini tadi bisa dikasih tegangan di sini. Nanti kita kasih tegangan dari sini. Oke. Nah, di sini posisinya saya tekan switch dan sini setelah aktif. Ini kita lihat dulu, misalnya pada kesalahan. Akan diturunkan 3 volt di sini, 3 volt di sini, mengerongkan ini akan
terbuka 3 volt PS. Ini itu ada tidak pakai resistor. Oke, kita analisa dulu. Coba kita ganti modelnya ke channel. Oke. Jadi begitu. Jadi dia simulasinya begini. Untuk channelnya ini harus diganti. Ini resistor 5 R5 10, sini 1. Kita ganti 1 lagi. Oke. Dari simulasinya enable VDD ini, simulasinya ini akan mengaktifkan 3 volt always ini 3 volt always. Oke, jadi sini 3 volt always ini. Oke. Jadi sebelum tombol on ditekan atau sebelum enable VDD ini belum mendapat tegangan 3 volt, maka 3 volt ini yang always akan standby di sini, terus standby di sini, standby di sini, dan standby di sini. Tetapi VDD aja sini kita ganti LCD VDD. Di sini LCD VDD-nya ini belum aktif. LCD VDD-nya belum aktif, terus LCD VDD-nya di sini juga belum aktif. Normalnya dilihat di sini skema LCD VDD di sini dan LCD VDD-nya di sini juga belum aktif, belum ada tegangan. Jadi dia 3 volt ini awalnya 3 volt ini. Jadi secara tidak langsung kalau dilihat dari skemanya atau cara kerjanya, 3 volt setelah switch. Jadi ini kita ganti dulu 3 volt setelah switch plus 3 PS. Jadi ini 3 volt setelah switch ini. Oke, jadi ini untuk 3 volt setelah switch ini. Dia belum hadir, belum bisa turun ke bawah karena posisinya MOSFET channelnya ini belum terbuka. Ini belum terbuka, belum dapat menghubungkan 3 volt setelah switch setelah ke pin LCD VDD. Terus untuk 3 volt ini, ya di sini kalau untuk 3 volt ini dia sudah standby di sini dan di kaki sini, di sini, di sini. Tapi dia belum bisa terbuka karena apa? Karena belum mendapatkan sinyal enable VDD 3 volt yang fungsinya untuk jika ini aktif high and channel, maka 3 volt yang di atas ini akan digroundkan. Kan di sini akan menjadi 0 volt. Sehingga 0 volt masuk ke sini 0. Di sini juga akan menjadi 0. Di sini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0. Q4 akan menjadi 0 di gate-nya. Dan 3 volt S ini akan diluruskan ke bawah menjadi LCD VDD. Oke, kita praktekkan. Kita coba kita switch di sini. Maka lampu langsung menyala atau LCD VDD ini sudah mendapat tegangan. Kita insert lagi touch point-nya di sini. Touch point 1 di sini. Nah, jadi sini LCD VDD sudah mendapat tegangan di sini dan di sini sudah mendapat tegangan sehingga 3 volt S ini akan diturunkan ke bawah. Dan 3 volt always ini setelah di switch ditekan tombol switch maka 3 volt always hanya di sini tegangannya dan di sini akan menjadi 0. Kenapa menjadi 0? Karena ini sudah terbuka
sehingga 3 volt di sini akan di-groundkan. Jika seandainya ini tidak terhubung atau tidak mendapat sinyal, maka 3 volt ini akan standby di sini, 3 volt akan standby di sini, dan di sini. Tetapi 3 volt yang di LCD VDD ini belum akan hadir. Dia lagi menunggu dari 3 volt PS turun ke bawah. Nah, jadi setelah ditekan tombol on di sini, maka 3 volt yang di atas akan digroundkan, sehingga ini akan menjadi 0. Ini 0. Sehingga jika dia aktif low, P channel aktif low, maka 3 volt setelah switch ini akan diturunkan ke bawah menjadi tegangan LCD VDD, dan LCD VDD juga ini akan masuk ke sini 3 volt, dan dia 3 volt, dan dia tidak terhubung ke 0 karena di sini nilainya 0 volt. Oke. Itu salah satu rangkaian. Jadi kalau di sini tidak aktif 3 volt switchnya, maka ini juga tidak akan mendapat tegangan. Jadi pastikan dulu 3 volt setelah switchnya juga ini untuk mengaktifkan Q4 ini ada tegangan. Jadi kalau di sini enable VDD-nya tidak mendapat tegangan, maka dia akan mati. Ini akan 0 volt, dan jika mendapat tegangan, maka dia akan aktif, dan 3 volt yang di sini akan di-groundkan. Oke. Jadi penjelasannya seperti tadi, seperti di simulasi tadi. Oke, kita lihat lagi rangkaian untuk transistor yang lain. Oke, ini untuk serial data dan serial clock. Ini 5 volt. Di sini 3 volt setelah switch. Jadi di sini 3 volt setelah switch ini hadir di sini, ada di MOSFET N channel. Ini mendapat dioda Zener, jadi tegangan di sini bisa diluruskan terus ke bawah. Jadi serial clock dan serial data ini jika mendapat tegangan, ini serial clock sebagai source-nya dan dry-nya keluarannya. Jadi di sini sebenarnya sudah mendapat tegangan 3 volt, clock dan data ini sudah ada. Ini dia tegangannya sekitar 3 volt. Dan setelah mendapat tekan switch 3 volt mendapat akan turun ke bawah, maka 3 volt ini akan diluruskan ke sini, dan terus diluruskan ke sini akan menjadi HDMI clock dan HDMI data. Dan 5 volt out HDMI akan masuk ke sini, mendapat resistor di sini untuk HDMI out ini menjadi HDMI serial data di sini. Tetapi jika dia aktif, nanti mendapatkan tombol atau mendapatkan tegangan setelah switch ini, maka serial ini akan pin 4 ini akan diluruskan ke pin 3, sehingga 5 volt di sini akan diluruskan ke bawah karena mendapatkan resistor divider. Maka 3 volt ini akan diluruskan ke bawah dan akan menghasilkan sinyal HDMI SATA. Dan jika 3 volt sini belum keluar, di sini belum keluar, maka HDMI-nya hanya bertahan di sini di resistor R275 dan R276. Jadi dari sini turun hanya sampai di sini, dia belum akan menghasilkan sinyal HDMI serial clock dan HDMI serial data. Jika clocknya sudah aktif, artinya 3 volt PS nya ini sudah aktif, mengaktifkan FET N channel, maka serial clocknya ini akan diluruskan ke sini dan akan mendapat pull up dari 5 volt sini, sehingga dia akan menghasilkan sinyal ini HDMI serial clock. Begitu juga yang di bawah. Jadi gampang saja menganalisanya. Sama dengan ini, kita lihat yang agak membingungkan. Kali ini untuk rangkaian inverter sudah pernah saya jelaskan. Kita lihat lagi rangkaian-rangkaian yang lain. Coba kita pilih yang
model laptop lain dulu. Ada laptop yang lain, kita lihat untuk ini opennya. Inverternya, inverter pecah untuk rangkaian transistor. Nah, sama halnya dengan ini. Ini biasa kasus mati total, 35 voltnya tidak keluar. Entrip 1 dan entrip 2 yang bermasalah, terbanyaknya itu di entrip 1. Jika entrip 1 ini tidak mendapat tegangan pemicu EC power on, maka ini akan menjadi nilainya entrip 1 akan menjadi 0 volt. Karena kenapa dia menjadi 0 volt? Karena 5 volt standby di sini, sehingga entrip 1 nilainya 1,9 sekian akan digroundkan menjadi 0 volt. Kenapa? Karena tidak mendapat sinyal EC power on. Seandainya EC power on ini hadir, tak di sini 3 volt, maka 5 voltnya ini di sini, awalnya di sini, begitu ini hadir, tak dia akan digroundkan menjadi 0 volt. Jadi di sini akan menjadi 0 volt, 0 volt, sini 0 volt, dan di sini 0 volt, sehingga entrip 1 akan tetap bertahan di 1,9 volt atau 1,6 volt atau 0,9 volt akan bertahan. Tetapi jika EC power on ini tidak aktif, karena dia aktif high, jika dia 0, maka dia tidak akan bisa membuka Q6202 ini, sehingga 5 volt di sini akan berada di sini, akan standby di sini pin 3, dan juga akan standby di pin 1 sini, dan akan standby di pin 1 Q6203, sehingga entrip yang akan keluar di sini akan digroundkan menjadi 0 volt. Jadi sini akan menjadi 0 volt, entripnya akan menjadi 0 volt, sehingga 35 voltnya tidak bisa keluar. Jadi itu analisa sederhana saja. Kita lihat lagi rangkaian-rangkaian transistor yang lain. Ya, saya harap kiranya rekan-rekan bisa memahami cara kerja switching transistor. Sama halnya dengan yang di sini. Jadi kalau di sini sebagai pemicunya itu 5 volt setelah switch ini. Jadi awalnya 3 volt 3 volt always ini akan hadir di sini, di sini, karena di sini mendapat resistor divider, ya 2 resistor, maka 3 volt masih standby di sini dan akan turun ke sini, dapat pull up. Jadi sini bukan divider karena dia tidak digroundkan lagi, tidak ada terhubung ke ground. Jadi sini hanya merupakan pull up, 3 volt always masuk di sini terus ke sini, 3 volt sebagai pull up untuk tegangan VCH SM data ini ke drain. Nah, nantinya setelah mendapat tegangan 35 volt setelah switch, maka setelah switch ini dengan ini, maka 5 volt atau 3 volt yang di sini setelah switch ini akan turun ke bawah. Setelah mendapat tegangan setelah switch, dia akan turun ke bawah, akan menjadi pull up untuk 3S SM data ini. 3S SM data ini akan masuk ke sini, standby di sini setelah switch, dan juga setelah switchnya jika dia bekerja, maka 5 volt ini akan mengaktifkan ini, sehingga akan mengeluarkan tegangan SM data yang nilainya 3 volt, juga berasal dari pull up dari 3 volt always. Jadi begitu cara pembacaannya. Jadi kita lihat saja, agak mudah, kita hanya tahu saja MOSFET yang aktif low dan yang aktif high. Begitu juga transistor yang aktif low dan high. Oke, kita lihat lagi kalau videonya. Kita lihat lagi untuk seri ini. Nah, kalau yang begini sudah langganan, sudah banyak yang
rekan-rekan yang sudah paham. Untuk video referensi nanti mendapat sinyal baru dia digroundkan jadi 0 ini. Jadi sebenarnya membaca cara kerja transistor itu agak mudah. Kita hanya mengetahui atau harus paham dulu tentang syarat atau karakteristik transistor, MOSFET, FET, itu saja. Kalau kita sudah mengetahui karakteristiknya, yang sebelum tombol on ditekan dan setelah tombol on ditekan aktif, maka insya Allah kita sudah bisa membaca rangkaian-rangkaian transistor. Jadi di sini hampir semua rangkaian transistor itu dia bekerja, artinya cara kerjanya itu sama. Di sini sama dengan ini ACD untuk menghasilkan sinyal ACD deteksi, maka harus ada sinyal fast charging dari EC dan suspe ini dari EC juga, sehingga fast charging ini akan masuk ke sini. Satunya dia sebagai drain di MOSFET N channel dan satunya lagi dia sebagai pemicu di transistor N channel juga. Dia di sini ACD deteksi. AC deteksi dia nilainya 3 volt, akan turun ke bawah mendapat 2 mili dan menjadi resistor divider. Jika fast charging ini akan aktifkan ini dengan nilai 3 volt, maka ini akan standby di sini dan suspe juga ini akan masuk ke sini mengaktifkan, sehingga dia akan menjadi 0. Jadi fast charging yang awalnya dia sinyalnya high terminal resistor, terus sebagian dia masuk di sini karena di sini dia ketemu dengan transistor P channel, N channel, maka dia akan di low kan, sehingga ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0. Dan negatif, positif, negatif, karena di sini harus aktif high, maka ACD ini akan turun ke bawah karena di sini hanya aktif low, maka ACD ini tetap bertahan di sini. Artinya sinyal ACD-nya itu akan tetap tidak digroundkan, tidak menjadi 0, AC deteksi. Jadi begitu. Jadi hanya setelahnya ini hanya merupakan sebuah rangkaian proteksi saja. Transistor, dua transistor tugasnya untuk proteksi. Jika ACD ini mengalami masalah, maka rangkaian proteksi ini akan bekerja. Kita lihat lagi rangkaian transistor yang lain. Ini samaannya dengan ini juga. Ini rangkaian MOSFET dan transistor dari 3 volt 5 volt always ke 5 volt setelah switch. Jadi 5 volt always sebenarnya sudah hadir di sini, tinggal menunggu sinyal trigger saja, dia akan diluruskan ke 5 volt setelah switch. Caranya bagaimana? Caranya PSB ini nilainya 19 volt, maka dia akan aktif di sini. PSB masuk ke sini. Ini 19 volt masuk di sini. Sinyal suspe-nya ini akan menggerakkan ini MOSFET
N channel, sehingga 19 volt yang di sini tidak akan tidak akan digroundkan. Jika seandainya sinyal suspek ini hadir, maka dia tidak akan digroundkan, dia akan tetap bertahan di sini. Dan akan mengaktifkan gate ini, channel. Begitu juga suspeknya yang di sini. Jika 5 voltnya ini sudah hadir di sini dan mendapatkan tegangan suspek 3 volt, mendapat tegangan suspek 3 volt ini, maka 5 volt PS ini tidak akan bisa digroundkan karena ini adalah merupakan MOSFET N channel, maka dia tidak bisa 5 volt ini tidak akan digroundkan. Sama halnya dengan 3 volt dan 3 volt setelah switch. Jadi sebenarnya pemicu untuk gate-nya ini 19 volt dari VSB, voltage standby ini. Sebenarnya 19 volt. Masuk ke sini akan mengaktifkan 5 volt setelah switch dengan hadirnya sinyal suspek. Jadi begitu. Dan jika suspek aktif, maka tegangan VSB ini akan mengaktifkan gate 5 volt PS gate. Jadi rangkaian transistor ini sebenarnya hanya mudah, tinggal bagaimana cara kita menganalisanya, mengetahui karakteristik MOSFET dan transistor. Ya, sama dengan. Jadi hanya begitu saja cara kerjanya. Kita lihat lagi rangkaian resistor yang lain. Transistor untuk op amp, juga untuk LAN sama dengan penjelasan tadi. 3 volt always standby di source, 3 volt LAN juga di sini. Jadi harus mendapat sinyal WLAN on. Oke, ini sinyal ini tidak berfungsi karena ada beberapa komponen yang tidak terpasang. Ini juga. Di sini juga tidak ada, ini juga tidak ada. Berarti ini komponen ini tidak ada. Kan tidak memiliki komponen rangkaiannya, ini tidak ada. Rangkaiannya ada, cuma komponennya yang tidak ada. Oke. Kiranya hanya itu dulu penyampaian saya karena waktu juga sudah tidak memungkinkan. Upload filenya kapasitasnya sudah 500-an. Ya sama saya, jadi rangkaian transistor itu dia hanya berkisaran di situ, hanya tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita untuk menganalisa? Yaitu pertama kita harus mengenal dulu karakteristik MOSFET, transistor, dan FET, dan juga melihat karakteristik sinyal, apakah dia high atau low, atau dia hadir setelah tombol on off, atau sebelum. Jadi hanya di situ saja penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Kapasitasnya sudah 553 mega. Mungkin akan saya
kompres lagi, dan mudah-mudahan video atau simulasi yang tadi bisa bermanfaat. Sehingga jika kita mendapati laptop protect switch atau rangkaian transistornya bermasalah, dengan cara pembacaan, dengan cara analisa tadi, mudah-mudahan bisa berhasil. Karena di motherboard laptop itu gagal fungsi saja, kegagalan fungsi salah satu transistor saja akan mengakibatkan laptop mati total, laptop tidak bisa di switch, laptop di switch mati, berapa detik mati. Itu salah satunya itu kegagalan fungsi dari transistor switching dan sebagai proteksi, transistor sebagai proteksi. Jadi sekian dulu video yang sederhana atau analisa sederhana dari saya, kiranya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.